Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya harap semua sudah absen ya, atau yang belum silakan nanti akses di LMS-nya untuk absensi di mata kuliah kita di e-commerce. Hari ini kita akan menyentuh mungkin kulitnya ya. Jadi kulitnya terkait dengan crypto. Jadi nanti kita kenali dulu apa sih itu dibilang digital currency. Kemudian yang kedua, apa itu kripto. Terus yang ketiga, nanti kalau mau transaksi jual beli, macam marketplace-nya atau exchange-nya itu di mana, itu sebentar kita akan detailkan di sini. Jadi minimal ketika kalian keluar dari ruangan ini, eh, kalian nanti ketika ada orang diskusi tentang kripto itu apa, digital currency itu apa, itu sudah bisa dipahami. Nah, yang kita masuk dulu di pengantarnya ya. Jadi apa sih itu digital currency gitu. Jadi biasanya orang nanya digital currency. Saya pernah tes bikin status postingan ke Facebook. Menurut kalian apa itu digital currency? Lalu ada teman yang jawab kayak begini ya. Jadi digital currency itu uang digital yang didesain pakai Photoshop. Uang yang didesain dari uang Photoshop, terus bisa bikin cepat tanah terkumpul. Nah, ini katanya teman. Nah, kalau ada teman yang jawab begini, itu ibaratkan kayak itu kambing gitu, post McDonald's. Nah, intinya kalau ditanya digital forensik itu apa, gitu ya. eh, Jawabannya itu ya. Oh ini kambingnya di Smackdown. Jadi kalau ada yang tanya kayak gitu, digital forensik itu apa? Uang digital dibikin pakai Photoshop, enggak begitu ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi digital forensik itu adalah tipe mata uang yang ketersediaannya dalam bentuk digital form, gitu ya. Menggantikan bentuk uang fisik, gitu ya, menggantikan bentuk uang fisik, dan dia bisa melakukan transaksi secara instan, gitu ya. Jadi transaksinya secara instan tanpa ada batasan atau borderless, dan mengirim transfer kepemilikan. Nah, ini tuh digital currency. Jadi bukan kayak yang didesain pakai Photoshop, bukan itu ya. Kalau ada teman yang jawab kayak gitu, udah tanya kalinya. Dan saya coba ambil dari dataset paling rendah gitu. Ini tahun 2020 dari si Statista Market Forecast. Total transaksi digital payment itu sudah nyentuh sampai kurang lebih 4 juta US dollar. Jadi kalau dirupiahkan itu mungkin sudah nyentuh sekitar berapa kuadriliun. Ya, kuadriliun itu artinya kan seribunya lagi triliun gitu ya. Kita mesti gitu. Nah, mesti kita pahami juga ada perbedaan mendasar antara digital currency, dalam artian ini ada namanya digital fiat currency, yang kedua ada namanya cryptocurrency. Jadi ini yang lagi masih di luar. Nah, digital currency, mata uang digital yang tidak punya batasan geografis atau politik. Jadi nggak ada yang ngatur itu nilainya ke dalam. Transaksinya kalian bisa lakukan dari mana saja, kapan saja, yang jelas selama dia tercover sama internet. Jadi ingat ya. Nah, digital currency atau mata uang digital itu sebutan secara keseluruhannya untuk uang yang beredar di dunia maya. Ya, jadi uang yang beredar di dunia maya macam kayak PayPal, Perfect Money, kemudian ada namanya Web Money. Gitu. Jadi Perfect Money, Web Money, kemudian PayPal itu semua masuk kategorinya digital currency atau fiat currency namanya. Terus yang kedua ada yang namanya digital currency, eh, yang kepakainya buat investasi dan lain-lain. Namanya adalah cryptocurrency. Nah, ini yang kita singgung hari ini. Jadi kalau cryptocurrency itu apa? Dia itu barang atau aset. Ingat ya, jadi barang atau aset. Jadi ibaratkan kalau itu kripto seperti barang dan aset. Sama kalau kita cerita di marketplace. Di marketplace itu yang masuk adalah barang atau aset. Jadi kalian bisa beli baju, beli tas, sepatu, dan lain-lain itu kan barang semua yang ada diperdagangkan di dalam sebuah platform. Nah, kali ini itu sama. Jadi kalau kita cerita kriptonya, kripto itu adalah barang atau aset yang diperdagangkan dalam marketplace. Jadi bentuknya itu dia punya nilai tertentu. Terus dia tercatat secara terdesentralisasi. Ini yang mesti dibedakan. Sentralisasi artinya terpusat. Desentralisasi itu artinya dia tidak terpusat. Dia menyebar. Itu dipahami gitu. Kan? Jadi kalau kau nabung di Bank BNI misalkan, di Bank BRI misalkan, artinya kau nabung uang ke satu pusat, yaitu Bank BNI tadi. Dipahami ya? Kau punya uang di Bank BRI, berarti kau punya uang tercatat tersimpannya tersentralisasi di BRI. Itu yang diingat.
Nah, kenapa lahirnya cryptocurrency? Karena ini tidak ada otoritas pengawas dari pihak manapun. Jadi dia mau saking bebasnya, tidak teratur sama satu tempat, institusi, perusahaan, dia nggak ada otoritas pemerintah yang ngatur. Kalau kita cerita macam kayak BRI, BNI, Mandiri, itu kan otoritasnya diatur sama OJK, diatur sama banknya, diatur sama Bank Indonesia. Gitu. Ada aturan-aturannya pemerintah yang mengatur. Ya. Nah, sehingga kalau kita bilang konsensus dari sisi harganya, itu murni dari kegiatan jual dan beli. Ingat ya, jadi nilainya si kriptonya itu terhitung dari berapa yang jual dan beli. Berbeda bank. Bank diatur sama Bank Indonesia ini ada satu sentralisasi yang ngatur namanya Bank Indonesia. Misal dia mau atur suku bunga untuk yang nabung tahun ini itu 0,5% contohnya. Suku bunganya 2% itu kan diatur artinya sama pemerintah. Gitu. Nah, kalau si kriptonya tidak ada yang ngatur. Jadi nilai barangnya itu seberapa banyak dari orang yang jual sama beli barang. Seperti itu ya. Nah, contohnya ini semua ada Litecoin, ada Bitcoin, ada Cardano, ada Ethereum. Kau ibaratkan ini kayak sepatu, kau ibaratkan ini kayak baju, kau ibaratkan ini kayak pakaian. Bitcoin itu kau ibaratkan misalnya kayak mobil mewah gitu yang dijual dalam satu marketplace. Harganya kurang lebih sekarang 600 jutaan atau 700 jutaan. 900 juta nih. Kurang lebih sebentar kita lihat ya. Nah, terus untuk pemasarannya gitu, ketika dia dipasarkan, kalau kita cerita marketplace-nya, ada istilah lainnya. Kalau kita cerita Tokopedia, Shopee, dan seterusnya, gitu, Bukalapak dan seterusnya itu adalah marketplace. Kalau di crypto, marketplace-nya itu kita sebut dengan istilah exchange. Dipahami ya? Jadi namanya adalah exchange. Marketplace-nya crypto disebut dengan istilah exchange. Nah, exchange atau marketplace crypto itu apa? Platform tempatnya di mana kalian bisa beli barang, jual barang tadi, barangnya berupa Bitcoin, barangnya berupa Litecoin, barangnya berupa Doge, Ethereum, dan seterusnya. Itu semua masuk ke ranah sana. Nah, mirip seperti platform jual beli online, marketplace crypto itu dia siapkan ke tempat, tapi di dalamnya kau bisa langsung bertransaksi aset digital, di mana kepemilikannya kau pegang dulu, siapa tahu kau mau jual lagi kembali ke dalam itu bisa. Kan beda ya, kayak gini. Kalau kita cerita kayak Tokopedia, kau beli barang, barangnya sampai dulu di kau, baru kau bisa jual ulang. Benar kan? Misalnya sampai dulu ini, kau beli sepatu nih di Tokopedia. Sepatunya sampai dulu di rumahmu, lalu kau bisa posting ulang, kau foto dulu lagi sepatunya untuk kau jual ulang. Kan gitu. Nah, kalau di kita tidak. Kalau ceritanya di kripto tidak. Ada kriptonya, barangnya, kau beli, ini transfer ship-nya langsung digital, kau yang punya. Tanpa perlu kau terima barang fisiknya. Gitu. Lalu sewaktu-waktu harganya naik, kau mau jual lagi kembali, tidak perlu seribet kayak marketplace tadi yang mesti kau foto dulu polisi deskripsi dan lain-lain itu nggak perlu ya. Kenapa kripto dan lain-lain itu harga asetnya bisa jadi mahal? Konsepnya sama seperti orang jual beli emas. Di dunia ini emas itu terbatas sehingga harganya itu naik, tidak pernah turun. Dipahami itu ya. Di aset yang bentuknya kayak kalau kau cerita kayak tanah, rumah dan lain-lain itu tidak akan pernah turun. Gitu, ya. Nah, platformnya ada banyak. Ada namanya Indodax. Ini silakan kalian akses, sudah ada juga di Play Store-nya, ada di App Store juga ada. Ya, silakan kalian pelajari karena nanti ini berkaitan dengan hadiahmu nanti. Gitu. Terus yang kedua, itu ada namanya senyum-senyumnya mengenai dengar hadiah. Yang kedua itu ada namanya toko kripto. Nah, ini sama. Kelebihannya adalah perhatikan tidak baik exchange atau marketplace kripto yang tempat kalian belanja itu sudah diawasi atau tidak, minimal adalah penjaminnya dari negara kita. Jadi kalau ada apa-apanya minimal bapak itu bisa tahu. Gitu ya. Namanya toko kripto itu sudah diawasi sama bapak kita. Terus yang lain ini yang saya pakai namanya Ajaib Ajaib Alpha. Kalau saya pakainya yang ini ya. Jadi kalian bisa beli Bitcoin juga, Ethereum, Litecoin dan seterusnya itu masuk di sini. Gitu. Ini udah ada di Play Store juga, udah ada di App Store juga. Jadi marketplace yang menyiapkan produk aset fisik digital tadi. Next, mungkin minggu depan kita akan pelajari ada namanya NFT, non fungible asset gitu ya.
plus saham gitu ya. Jadi marketplace-nya NFT sama marketplace-nya saham itu nanti minggu depan kita pelajari. Nah, digital currency itu tidak sama dengan cryptocurrency. Tadi lihat ya, PayPal, lihat apa? Kalau lihat Web Money dan seterusnya. Terus cryptocurrency tadi kalian lihat ada Ethereum, ada Bitcoin dan seterusnya. Itu tidak sama. Cryptocurrency itu adalah part dari digital currency. Jadi kalau dibilang cryptocurrency itu adalah bagiannya dari digital currency. Gitu. Nah itu yang lihat. Cuman ada beberapa karakteristiknya. Jadi ada beberapa karakteristiknya. Kalau macam Bitcoin, kalian bisa lihat gitu ya, kepemilikan dan transferalnya itu bahkan dipakai untuk sebagai alat pembayaran. Di Indonesia sendiri sudah ada kayaknya warung makan itu yang sudah terima pakai pembayaran pakai Bitcoin. Jadi silakan coba kalian baca-baca di internet, akan sudah ada. Jadi ceritanya berapa harga asetnya, gitu ya, berapa nilainya, itu yang dikurangi jadi nilai asetnya ditransfer ke penjual makanan kayak gitu. Nah ini sudah kadang sudah dipakai di toko dan beberapa hal yang ada di luar. Nah karakteristik yang lain selain dia bisa dipakai alat pembayaran, yang kedua adalah dia bisa dipindah bukukan, artinya ditransfer ke orang lain, transfer kepemilikan atau ownership. Yang ketiga, karakteristiknya dia tidak punya bentuk fisik seperti mata uang biasa. Jadi contoh kalau kita cari cerita digital currency yang ada di PayPal, kan dia nilai uang yang tersimpan di situ adalah dolar kan. Nah, dolar itu kan bisa dikonversi menjadi rupiah dan bisa jadi fisik. Gitu. Kalau Bitcoin itu tidak ada bentuk fisiknya, kecuali kalian konversi menjadi rupiah atau jual dulu dan menjadi rupiah. Itu pun lagi ada prosesnya, gitu di exchange tadi. Gitu nah. Nah, mirip kayak kalian nabung di bank, transaksi, saldo, itu dia tercatat secara elektronik kalau kita cerita. Nah, ini tiga karakteristiknya kripto. Bagaimana mekanismenya? Gitu ya, bagaimana mekanismenya? Saya ambil contoh paling sederhana seperti ini. Digital currency, digital fiat currency, dan konvensional currency umumnya contoh ya kayak kokosan gitu. Terus ada orang tuamu di kampung atau di daerah, kirimin kau uang. Oke, kau kirimin kau uang, tapi uangnya itu tercatat di mana? Tercatatnya semua ke bank. Jadi ada bank di tengah-tengahnya, di mana bank itu di situ yang atur ada ATM, di situ yang atur pencatatan pembelanjaanmu dan lain-lainnya, termasuk dengan penerbitan kartu Visa, Mastercard kalau kau belanja di luar negeri dan seterusnya. Jadi kalau bisa dilihat, ada pihak ketiga yang dipercaya untuk kelola uang. Jadi kalau saya misalkan sebagai orang tua saya transfer ke kalian, saya transfer bukan langsung ke kau, tapi yang terimanya itu bank dulu. Baru pun nanya bank, ada uang dari orang tua aku nggak sampai kan kayak gitu. Jadi ada pihak ketiga tadi. Nah, berbeda konsepnya kalau kita cerita ini sentralisasi, nah, sorry, kebayang kan? Itu sifatnya sentralisasi. Berbeda dengan digital currency dalam artian cryptocurrency. Perhatikan sih, banknya ada banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ada banknya. Oke? Saya transfer duit ke kalian. Ketika saya transfer, itu akan dicatat ada namanya buku namanya ledger. Ledger ini yang akan dicatat sama seluruh miner. Miner ini kayak pegawai bank. Nah, jadi kalau pegawai bank di dunia ini, misalkan ada 1 juta orang, 1 juta orang ini wajib mencatat uang yang saya transfer itu berapa. Oke? Sehingga kalau kita cerita desentralisasi, anggaplah miner satu ini meninggal gitu. Masih ada 999.999 orang yang masih mencatat uang. Paham? Nah, beda dengan sentralisasi. Kalau ku bakar di bank BNI, ini contoh sederhana aja. Kalau ku bakar di bank BNI, tak bakar ini servernya dan lain-lain, hilang. Garit poinnya tuh dapat di poin. Kenapa? Karena sifatnya tersentralisasi. Kalau tadi yang jadi cryptocurrency, karena dia terdesentralisasi, catatan uang itu ada tersebar di seluruh dunia. Kecuali kau bunuh seluruh umat manusia, hilang uang. Oh, gitu poinnya. Jadi dari sisi security dia lebih aman, gitu ya. Dari sisi kecepatan akan lambat. Tangkap poinnya. Kenapa? Karena kalau tersentralisasi satu tempat yang diproses. Kalau terdesentralisasi akan banyak yang prosesnya mencatat, sehingga perlu algoritma,
perlu proses mekanisme tersendiri untuk mencatat keuangannya. Nah, ini konsepnya desentralisasi. Jadi bayangkan kalau orang tua mau transfer Bitcoin ke kau gitu ya, untuk kau pakai belanja, artinya uangmu itu tercatat di miner-miner yang lain seperti itu. Dan yang catat itu bukan satu orang, tapi seluruh orang yang masuk jadi miner. Makanya ada namanya istilah petambang Bitcoin. Jadi kau tidak perlu kasih keluar duit, laptop mau kau pakai, kau pasangi miner. Jadi ini nih laptopnya nyala terus 24 jam yang menggali Bitcoin. Apa maksudnya itu menggali Bitcoin? Fungsinya dia membantu proses perhitungan supaya pencatatan keuangan itu bisa lebih cepat. Gitu. Ya. Nah, teknologinya digital currency atau cryptocurrency gitu ya. Itu ada namanya blockchain. Gitu. Ada namanya blockchain. Nah, blockchain itu saya jelaskan gini anunya nah ini leveling teknisnya gitu. Kenapa dia bisa lebih aman dibandingkan si eh, digital currency yang lain? Ini cara kerjanya. Jadi ibaratnya orang mengajukan model transaksi, dia akan diteruskan ke namanya satu blok. Kenapa disebutnya blok dan chain? Karena blok-blok ini saling terkait. Jadi kayak kumpulan satu komputer, itu komputer A harus mencatat dulu yang punya atas nama siapa, gitu kan. Besarnya berapa besaran, terus nilai uang kriptonya sekarang sudah berapa. Nah, ini lagi akan divalidasi sama orang yang kedua. Begitu lagi divalidasi orang yang ketiga, begitu lagi validasi orang keempat dan seterusnya. Jadi dia akan lunas. Gitu ya. Jadi blok begitu ada uang yang bertambah, bloknya lagi akan ditambah dan dicatat lagi sama miner-miner yang lain. Jadi, sehingga dia kenapa bisa disebut sebagai pemodelan pencatatan model blockchain karena dia dibentuk dalam bentuk blok lalu dicatatnya secara berantai ya. Nah, kalau kita cerita prosesnya, dia akan divalidasi semuanya. Jadi ini kau lihat kan yang tanda panahnya itu semuanya tidak ada yang putus itu. Gitu. Jadi kayak ada satu komputer yang di tengah itu akan connect ke komputer-komputer yang lain. Gitu. Sehingga teknologinya blockchain itu tidak akan pernah ada namanya kehilangan data. Karena datamu itu tersalin di komputer-komputernya orang lain. Kayak begitu kan. Jadi ibaratnya kayak tuh ada buku buku catatan keuanganmu gitu kan. Tapi buku catatan keuanganmu itu dipegang lagi sama orang lain, dipegang lagi sama orang lain, dipegang lagi sama orang lain. Ada ngerubah saja 1 rupiah, harus juga orang lain juga kurangi 1 rupiah, kurangi 1 rupiah, kurangi 1 rupiah di tempat yang lain. Kayak gitu prosesnya. Nah, secara kalau dilihat secara lebih detail lagi, ini bedanya antara centralized. Ini namanya centralized. Jadi kalau yang di tengah itu hilang, gini, habis gitu. Nah, ini decentralized. Terus tapi cara kerjanya dia didistribusikan secara ledger. Berarti kan itu yang di kanan. Gitu. Jadi bayangkan mode transaksinya dari satu titik itu dia connect ke titik-titik yang lain. Eh, Tidak ada yang modelannya putus hanya dari satu tempat saja. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau ditanya nilainya 1 Bitcoin itu berapa? Ini biar gampang dilihat gitu ya. Saya coba bukakan saja eh, 1 Bitcoin. Ini, kita lihat ya. 1 Bitcoin harga. Sekarang kalau tidak salah itu sudah 1,7 miliar. Dari yang terakhir saya catat, gitu ya. Terakhir saya catat itu cuman 130 juta. Ini tahun 2020. Jadi kalau tahun 2020 kau punya uang 10 juta, kau sudah punya uang sekarang mungkin sekitar kali 10, sorry, tadi 1,7 MD, berarti 17 kalinya kan. Ya, jadi 10 juta kali 17, berarti kau sudah punya uang 170 juta hari ini. Hanya dengan modal uang 10 juta ya. Dan kau simpan uang 10 juta di Bitcoin 5 tahun lalu, uangmu sekarang sudah 170 juta. Bayangkan kalau kau punya uang 100 juta 5 tahun lalu kau taruh di situ. Sekarang kau sudah punya 1,7 M. Ngerinya. Seandainya bisa kembali ke masa lalu, mungkin kau tanya dirimu, ada waktu 5 juta pinjam gak dulu gitu. Taruh di Bitcoin. Kali ini 17. Hari ini mungkin kau sudah bisa beli motor 10 di sini di depan. Ini ya, ini saya screenshot
per tahun 2020 dan kita bandingkan per hari ini. Targetnya Bitcoin kalau dilihat dari jumlahnya dan Bitcoin itu terbatas nah. Bitcoin itu kalau nggak salah dia cuma punya 20 juta koin dan sekarang itu sudah ditambang kurang lebih 1,6 juta koin. Gitu. Nah, jadi jumlahnya itu tiap hari akan nipis, mirip kayak emas, sehingga harganya itu kadang naik, kadang turun, tapi kembali dari spekulasi pasar jual dan beli. Gitu, nah. Oke, eh, saya share lagi. Nah, ini untuk Bitcoin. Kalau ditanya, gitu ya. Kalau ditanya, Bitcoin itu rilisnya kapan? Jadi kalau kita bercerita sedikit, Bitcoin itu dirilisnya sejak tahun berapa? Saya share lagi. Nah, Bitcoin itu dia dirilis tahun 2009. Bahkan ada orang yang pernah eh, beli pizza pakai Bitcoin. Harganya pizzanya itu kurang lebih $1. Jadi $1 kalau kita konversi waktu itu hanya 10.000. Bayangkan $1 10.000 uang tahun 2009 hanya 10.000 uang mana 10.000 jual. Terus tahun 2025 itu kurang lebih 16 tahun kemudian itu uangmu sudah 1,7 M dari hanya uang 10.000 jadi 1,7 M kan sekitaran segitu. Ya, jadi cryptocurrency Bitcoin itu masuk kategori cryptocurrency yang pertama gitu ditransaksikan pertama kali dua pizza gitu. Coba ingat ya transaksinya beli dua pizza itu 10.000 Bitcoin. Jadi bayang mau satu Bitcoin saya 1,7 M, apalagi kau punya 10.000 10.000 Bitcoin. Ya, toh. Ini yang ini yang belanja sampai hari ini tuh menyesal sekali dia jual. Seriously, menyesal sekali. Ada orang juga bahkan punya Bitcoin itu kurang lebih 3.000 Bitcoin. Dia simpan di komputernya, data asetnya. Hilang komputernya dia buang ke tempat sampah dan lain-lain sampai hari ini dia cari itu di tempat sampah tidak ketemu-ketemu banyak yang menyesal sih. Ngeri ya ini nilainya ini tahun 2011 nilai Bitcoinnya 2012 itu naik lagi jadi $500 jadi baik lagi terus naik lagi jadi $1.000 2017 itu $15 dan naik naik terus sampai hari ini. Gitu. Nah, ada yang mempengaruhi si aset gitu. Dia berubah harganya. Jadi komunitas itu kripto itu bertambah. Jadi tiap hari itu banyak komunitas kripto yang hidup. Kalau kau nongkrong di kafe-kafe dan lain-lain, baru generasi-generasi kayak kalian mungkin atau di bawah lagi kan, Bin Alpha dan lain-lain. Itu ceritanya sekarang ini semua mina cerita. Berapa anu nih? Dogeng berapa Bitcoin berapa? Itu mina cerita di kafe. Ya. Termasuk dengan hadirnya banyaknya influencer ya yang bergerak di bidang itu. Ada Timothy Ronald, ada Kobelkit namanya, ada lupa lagi, ada banyak lah beberapa influencer itu. Nah, terus karena selain komunitasnya hidup, yang lain didukung sama miner. Miner itu tadi yang kau punya laptop nganggur, ya udah nyalain saja terus laptop untuk jadi miner yang kerjanya menggali tuh Bitcoin gitu. Ya, itu. Nah, terus apa juga yang bikin Ki? Turunnya nilai mata uang fisik. Jadi kan kalau kita cerita ada namanya inflasi tuh. Uang 15.000 mau hari ini bisa kau beli bakso. 2 tahun ke depan itu belum tentu bisa beli bakso. Angka maksudnya ya 15.000 itu tidak sama nih dengan 2 tahun depan. Gitu. Bisa jadi mungkin harganya baksonya sudah 17.000 untuk satu bakso tadi. Gitu. Karena ada namanya inflasi tadi. Ya, kan? Ini termasuk kasusnya si Black pound sterling itu pada saat pound sterling itu turun nilainya harga malah Bitcoin itu malah naik gitu. Nah, tadi kita singgung miner. Nah, miner itu apa? Saya jelaskan lebih detail lagi. Miner itu adalah pegawai bank digital gitu ya. Yang kerjanya melayani mencatat transaksi pembukuan bank digital gitu ya. Jadi kalau kau punya laptop kayak gini, kau jadi miner, berarti ini laptopmu kau siapkan menjadi tukang catatnya Bitcoin. Tukang catatnya kripto gitu yang persiapkan. Jadi sama kayak pegawai bank, tugasnya itu mencatat seluruh transaksinya orang yang ada di seluruh dunia. Jadi bank yang di transaksi seluruh dunia itu tercatat di laptop, sehingga butuh proses yang besar. Makanya orang biasanya akan butuh eh, VGA yang bagus, RAM-nya yang bagus, atau prosesor yang bagus untuk dipakai bank kita.
seperti itu. Betul. Betul. Ya VGA lah yang rata-rata. Itu yang bikin bikin mahal dulu harganya VGA. Nah, siapa yang bisa jadi miner? Siapapun, termasuk kalian. Itu kalian bisa jadi miner juga. Bahkan HP-mu juga ini bisa jadi miner. Karena jadi kau tinggal pasang saja apps-nya untuk jadi miner. Kau tinggalkan saja HP-mu jalan menyala terus gitu. Dan menggali itu Bitcoin-nya. Nanti sisa berapa duit baru kau tinggal tarik. Gitu. Nah, ada beberapa proyek-proyek selain itu juga ada namanya airdrop dan yang lain. Itu termasuk. Nah, tapi itu untuk jadi miner tapi fungsinya jadi uji coba koin. Biasanya dalam bentuk games atau kata yang dikerjakan. Kemarin itu yang lagi hype hamster combat yang kalau nggak salah nanti. Ada yang mainnya itu tikus-tikus nggak jelas yang itu gini, tap 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 terus. Itu hamster combat. Kemarin ini udah rilis dan bagi nih anunya, udah bagi poinnya. Lumayan lah kemarin. Ada beberapa teman yang dapat jutaan juga dari situ. Tapi kemarin saya cuma dicoba aja, ya lumayan cuma 200 ribuan didapat beli bakso di depan situ. Mentabir mau baksonya banyak 200 ribu. Nah, itu salah satu modelnya ya. Ada banyak case-nya. Sekarang yang lagi jalan juga ada namanya Grass. Ada namanya Grass. Itu juga airdrop juga projectnya. Jadi tugasmu itu hanya kasih nyala laptopmu, kasih connect ke internet buat jadi minernya. Namanya ini ya. Kita coba bukakan kita. Saya coba bukakan namanya Grass. Bukan, dia diinstal ke laptop. Ini namanya Grass. Terus kau bisa pasang juga dalam ini. eh, nah, dia kayak gini. Jadi kerjamu hanya kasih jalan Grassi di laptop. Ini lihat ya. Sorry, saya close dulu. Banyak sekali pilihan. Nah ini kayak gini. Ini laptop saya lagi connect ke Grass. Banyak tuh sampai epoch 9. Nanti di akhir session itu dia akan bagi koinnya Grass. Gitu. Ini bisa kok cuman kasih jalan di laptop, jalan terus saja ditinggal. Satu Grass berapa rupiah? Ya? Satu Grass berapa rupiah? Sekarang itu kurang lebih harganya segini ya, 18 ribuan ya. Satu beras. Satu koin beras itu 18 ribuan. Exchange-nya bisa di Dodax, bisa di Ajaib, ada banyak. Iya, ada di Dodax, ada juga di Ajaib Crypto dan lain-lain. Ini contoh aja, nah, saya kasih lihat ke mana. Nih, jadi kerjanya cuma kasih nyala laptopmu segini, segini, segini diakumulasi. Baru kau dapat nanti total berapa nih koin beras yang kau dapat untuk nanti ditukar. Nah, cari tahu nih. Cuman sekarang lagi jalan nih coachnya, jadi susah nih kayaknya kalau kamu mau masuk sekarang. Ini ini sudah jalan sejak bulan Oktober 2024. Jadi telat nih masuknya. Sih masih kasih lihat kan juga saja. Bilang ini ada ini yang jalan. Nanti kalian ikuti lah. Gitu. Ini satu geras nah, nilainya segini. Ini contoh airdrop. Ya kalau 1.000 kali tadi itu 18 ribu. Lumayan lah. Lumayan, maksudnya aku cuma main internet sih. Wah ada sih deh. Ini ya em, terbuka dan lain-lain. Ini contoh kayak tadi itu Grass kalau bisa jadi miner dan lain-lain. Nah, apa manfaatnya miner? Manfaat miner itu salah satunya ya bisa membantu perusahaan bahkan kau dapat komisi gitu kalau ngerjain sesuatu. Nah, contoh perusahaan yang sudah menerima pembayaran kripto itu ada Microsoft, Wikipedia, Tesla, New Gold Certified, Zynga dan lain-lain sudah pakai pembayaran di luar pakai Microsoft. Bahkan di luar itu di Qatar Airways dan lain-lain itu sudah bisa pakai Bitcoin juga untuk pembayaran. Tapi kalau kau nggak mau bayar pakai Bitcoinnya ya udah kau pakai konversi aja ke dalam rupiah dulu, tapi kau jual dulu gitu ya. Exchange-nya kan tadi ada itu ada namanya toko kripto, ada Pintu, ada Ajaib dan yang lain itu semua exchange alias marketplace-nya kripto. Dan ini ya contoh kayak Microsoft, gitu. Dell, Expedia untuk tiket pesawat dan yang lain, tempat belanja online, Overstock, bahkan beli tiket pesawat juga udah gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah
legalitasnya. Ya kan? Nah, ini yang akan jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan legalitasnya. Ini yang perlu kalian pahami. Tidak semua negara itu melegalkan gitu kripto per data yang saya tarik. Jadi kripto itu masih ilegal di Nepal, Pakistan, Kyrgyzstan, Ekuador, Bolivia, sama Maroko. Tapi dengan ada aturan beberapa lembaga yang di luar, kurang lebih negara ini nanti akan wajib mau tidak mau akan setuju. Rusia, Amerika, Australia, Inggris itu sudah mayoritas sudah melegalkan kripto kripto tadi gitu. Dijadikan sebagai aset untuk jual beli tadi. Gitu ya. Termasuk di Indonesia. Indonesia itu sudah mengizinkan juga kalau kalian mau bertransaksi dengan kripto. Buktinya sudah lahir tadi ada toko kripto, ada Pintu, ada Ajaib. Itu semua adalah perusahaannya dari Indonesia. Indodax itu dari Indonesia semua. Jadi mereka adalah marketplace atau e-commerce yang menyiapkan jual beli dari si aset Bitcoin tadi. Gitu. Yes. Kripto itu awal mulanya dari kok ya ada namanya Satoshi. Gitu. Ya itu ini sampai hari ini Satoshi tidak tahu bagaimana bukanya. Gitu. Yes, dia pegang 1 juta Bitcoin. Asalnya itu dari gini. Ada komunitas eh, yang gemar gitu ya, menciptakan satu teknologi yang tidak mau dibatasi sama model transaksi. Selama ini kan tadi transaksi dibatasi itu dan diawasi gitu kan. Kita mau transaksi tapi malas begitu ceritanya. Ini bahasa gaulnya, nah. Malas gini orang komunitasnya diawasi sama pemerintah kalau kita mau transaksi. Satu, dua, nilai uangnya juga itu diatur sama pemerintah. Yang ketiga, proses transaksinya saya itu maunya tercatat dan bisa dilihat sama semua orang. Maka kepikiranlah bikin satu tempat untuk dipakai model transaksi, lahirlah Bitcoin itu tadi. Gitu. Karena ada beberapa keterbatasan eh, fiat currency dan digital currency yang lahir. Kenapa kita nggak bikin model yang dimana dia digital tapi pengawasannya itu kita semua yang awasi uangnya kita begitu. Tidak ada aturan yang mengatur secara mengikat hanya diuntungkan satu pihak dia kayak begitu sehingga lahir itu tadi kripto tadi gitu. Kalau ditanya, kalian bisa bikin nggak koin sendiri? Jawabannya bisa. Ada namanya Web3. Jadi kamu bikin koin sendiri misalkan akhir koin bisa. Baru kau jual misalkan $1.000 bisa. Tapi pas kau bikin koinnya ada nggak yang mau beli $1.000 itu? Ya. Itu yang jadi challenge-nya. Jadi kalian bisa start juga ada namanya Web3. Jadi kalian bisa bikin koin sendiri. Kau atur kira-kira ini harga koin itu kamu jual berapa dan transaksinya berapa. Itu bisa. Cuman hati-hati ya kalau komen di Web3 banyak yang orang post masuk tiba-tiba begitu ada orang yang transaksi langsung didamping. Dumping itu artinya najwa semua di koin yang dimiliki, jatuh harganya. Kayak gitu. Ya. Ingat tadi, karena dia bukan fisik, sehingga harganya itu tergantung dari spekulasi dari harga jual dan beli. Itu kalian ingat, nah. Jadi kalau cerita ke risikonya tinggi juga. Gitu. Nah, kalau ditanya apa kelebihan kekurangannya digital currency? Satu, struktur nih. Jadi kalau kerusakan pada satu node, gitu ya. Kalau kelebihannya, nah, kelebihannya tidak akan mempengaruhi yang lain karena strukturnya tadi tercatat di banyak tempat. Kedua, anonimitasnya. Kalian bisa transaksi dan lain-lain itu eh, yang bisa dilacak seperti alamat wallet. Jadi alamat wallet itu dia dibuat dengan kode yang aneh gitu. Ada walletnya, kodenya itu aneh gitu. Nah, kalau exchange, kau punya kode itu dipegang sama exchange tadi. Bahkan tapi kau sendiri bisa punya exchange sendiri. Ya, sorry, kau punya dompet sendiri. Nah, itu sudah ada namanya Razor dan lain-lain kayak yang macam flash disk. Kau colok di komputermu, kripto kau simpan di flash disk itu dan kau hilangkan. Karena kalau hilang ini itu kasusnya kayak tadi. Terus yang ketiga ada namanya transparansi. Jadi ketahuan berapa siapa saja yang pegang, berapa juta yang pegang. Semua orang itu bisa lihat siapa yang bertransaksi, kapanpun, dimanapun, dan alirannya kecatat di bagian mana itu kelihatan. Ingat tadi prinsipnya sih Satoshi dan teman-teman komunitas bahwa saya mau transaksi dilihat sama semua orang, ketahuan nilainya berapa dan lain-lain. Ya, tetap. Suku bunga ada tidak apa ada begitu-begitu. Saya intinya ya nilainya barang yang kita mau transaksi. Cuman ada masalah manipulasi. Manipulasi itu tadi, misal saya bikin koin sendiri, gitu toh, kupancing harganya $1.000, kalian tertarik beli $1.000, tiba-tiba saya jual itu $1.000, maka uangmu semua saya akan pay.
gitu. Gitu. Makanya hati-hati juga di koin-koin yang baru muncul, koin-koin yang Litecoin itu hati-hati gitu. Makanya kalau saya lebih kupilih dia kalau mau berinvest pilih kok koin yang utama saja macam Bitcoin, Ethereum, ETH dan kawan-kawan. Yes, dipahami ya. Jadi koin yang prinsipal yang kalian pegang, jangan kok koin yang abal-abal gitu. Kan ada itu meme koin, gambar katak, ini itu semua itu koin-koin. Nah, hati-hati ya yang model-model begitu. Terus yang lain masalah legalitasnya juga. Ini yang masih digodok sampai ini hari tapi belum fix juga yang final dan lain-lain. Tapi transaksi itu sudah diizinkan sama negaranya kita. Ya benar. Kalau ditanya Kak bagaimana haram atau halal? Misalnya buat muslim toh, tidak ada aturannya juga dari Majelis Ulama Indonesia sebut kayak begini. Dia Bitcoin itu dikategorikan boleh. Boleh nah, dia bilang boleh. Ada tapinya. Aku tidak ada spekulasi market yang mengatur itu. Jadi kalau aku berpikir dikendalikan sama satu orang, itu mereka tidak haramkan. Kedua, konteksnya pada mata uang yang sejenis. Yang ketiga, jika berlawanan jenis itu harus dicek kembali untuk transaksi. Apakah bisa ditunaikan atau tidak. Jadi MUI saja bilang itu halal. Tapi ada ketentuannya, tiga itu. Gitu. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Jadi marketplace yang kau di kepalamu sekarang tidak selamanya itu bentuknya marketplace atau e-commerce yang kita pelajari adalah bentuk fisik barang dan lain-lain yang kau lihat. Sekarang ada namanya aset dalam bentuk digital, gitu. Yang nilainya bahkan tidak sama seperti aset fisik yang diperjualbelikan di e-commerce tempat lain kayak Tokopedia dan lain. Kau beli sepatu hari ini harganya 500.000 mungkin atau jutaan di dalam e-commerce, tahun ke depan itu tidak sama nih harganya, akan turun. Nah, ada satu tempat marketplace yang kita cerita tadi kripto itu, kok beli di situ, tapi nanti pada saat tahun depan itu harganya akan naik, gitu, ya. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi cryptocurrency dan lain-lain mesti dipahami juga bahwa ada namanya sifat yang masuk ke sentralisasi sama terdesentralisasi, gitu. Itu kan yang sampai di sini ada yang ditanya kan? Minimal dipahami nggak kata kerjanya tadi ada Bitcoin caranya tersentralisasi tercatat keuangannya dalam model apa, paham ya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini hadiah. Hadiahnya adalah saya minta kalian bikin satu laporan. Ini sudah ada di materinya di anu ya, di Classroom sudah saya upload biar semoga tidak hilang lagi, dia sampai hilang. Tapi cek di Classroom mestinya itu sudah ada. Saya minta kalian bikin satu report laporan mengenai penggunaannya marketplace crypto, gitu ya. Silakan pilih, kamu mau pakai Indodax, kamu mau pakai Pintu, atau kamu mau pakai crypto aja. Dipahami ya? Bikin akun, nggak pas kali bikin akunnya. Itu cuma pakai email doang, sudah jadi. Terus cobalah kalian bertransaksi, kok kirim saja uang 10.000 kan di situ atau berapa. Oke, belajar kita, belajar di top up 10.000 ke situ. Plus, coba kalian jelaskan platformnya. Jadi Indodax itu punya tampilan kayak bagaimana. Oke, Indodax itu tampilannya kayak begini. Terus jelaskan Ki bagaimana proses daftarnya. Screenshot Ki step-stepnya kalau lakukan pendaftaran itu kayak bagaimana. Tidak perlu kasih masuk di situ user dan password mana. User dan password mana. Gitu. Ya, nah, ini nah, selesai gitu. Nah, yang kedua, jelaskan Ki proses top up-nya. Kan tadi register kan? Kalian udah bisa daftar pakai email dan lain-lain. Jangan mau kasih masuk passwordmu di dalam laporan. Nah, ya diambil itu. Jadi cukup kasih tahu saja screenshotnya, model cara daftarnya bagaimana, cara top up-nya bagaimana, terus cara tarik uangnya itu bagaimana, toh. Terus ada namanya staking. Nah, saya mau minta kalian pelajari apa sih itu dibilang staking, STAKING, staking gitu. Pelajari gitu apa itu dibilang staking. Terus yang ketiga pelajari bagaimana caranya baca grafiknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus kok kasih penjelasan. Bulan lalu itu segini, 2 bulan yang lalu segini, 3 bulan yang lalu itu segini. Silakan kalian kerjakan ke dalam Word, screenshot nih step-stepnya, upload ke dalam Google Drive, lalu buat link-linknya kalian submit ke dalam password. Tangkap? Tidak apa-apa.
Kok tinggal screenshot saja, jelaskan, lebih enak lagi, lebih gampang kalau lagi menjelaskan kalau sudah punya akun. Batasannya Kak, apakah hanya boleh Dodax, Pintu atau kripto? Jawabannya bebas. Yang jelas di situ ada kripto ya. Untuk marketplace-nya kripto yang kalian gunakan. Ada mau ditanya? Dipahami ini, saudara-saudara sekalian? Yang tidak tahu caranya daftar dan buka ke YouTube banyak. Jadi PR-mu sekarang belajar jadi investor di kripto ya. Belajar investor kripto dulu. Minimal kalaupun tidak pernah pikir pelajari, minimal kau pernah sentuh lah itu barang. Saya tidak ajari kau jadi penjudi di sini nah. Ya saya mau bilang kau nggak diajarkan jadi penjudi di kripto tidak. Kau belajar kenali platformnya, gitu kan. Setelah itu kau tahu gitu. Oh sekarang itu perkembangan teknologi digital forensik sudah sejauh ini. Minggu depan kita akan belajar NFT ya. NFT plus saham. Kamu sih paham saham. Apa itu dibilang dividen, apa itu dibilang jual beli saham dan lain-lain. Kita akan kenali ada namanya Bursa Efek Indonesia dan seterusnya. Itu marketplace-nya di kita. Jadi marketplace untuk nilai-nilai sahamnya perusahaan-perusahaan. Itu lebih detail lagi insya Allah di minggu depan. Kemudian 2 minggu depan mungkin kita quiz dan setelah itu tinggal 2 kali pertemuan dan kita udah final. Di insya Allah kita coba selesaikan kuliah kita itu di akhir Juli. Sudah selesai juga dengan final seluruh ini. Ada yang mau ditanya? Anyone? Yang Zoom? Yang di Zoom aman ya? Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk sesi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.